Langsung saja saya akan membacakan susunan acara sebagai ini. 1. Pembukaan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Kami. 2. Sambutan. 3. Sesi diskusi. Memasuki acara yang kedua, yakni sambutan. Untuk yang pertama, perwakilan dari kaderisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir pada acara sore hari ini. Meskipun tetap di bulan Ramadan, tapi semangat sahabat-sahabat masih ada untuk berdiskusi. Kenapa kemudian kami tim kaderisasi dari PKPMI Majapahit mempunyai gagasan atau mempunyai rencana untuk membuat acara ngabuburit movement atau membuat acara diskusi dengan tema membaca potensi gerakan PMI di tengah pandemi COVID-19. Adanya COVID-19 memberikan banyak tantangan bagi kaderisasi PMI, terutama kaderisasi formal. Tapi dalam hal ini meskipun kaderisasi formal tersendat, tentunya tidak menyurutkan semangat sahabat-sahabat untuk tetap melakukan diskusi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di PMI itu sendiri untuk menjaga eksistensi gerakan. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya, yang terhormat Ketua Komisariat Majapahit, waktu dan tempat. Langsung saja jika kita membahas tentang kaderisasi, apalagi di dalam situasi wabah COVID-19 ini, kaderisasi kita sangat tersendat. Tidak hanya kaderisasi saja, ketika kita akan mau rapat pun itu sangat membuat kita kurang efektif dalam membuat sebuah wacana atau apa yang akan kita bahas dalam rapat tersebut. Nah, dalam diskusi kali ini semoga saja kita bisa untuk merumuskan bagaimana apa sih potensi yang akan kita lakukan dalam wabah COVID kali ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya, hormat Ketua PJ KMI Mojokerto, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun ini pesertanya terbatas, tapi untuk sahabat-sahabat di sini kalian tetap semangat untuk melaksanakan acara dengan di tengah wabah seperti ini. Kalian masih tidak luput dengan kewajiban kalian di kaderisasi untuk melaksanakan kajian-kajian dan terus kalian gali untuk ke depan PNI yang lebih baik dan lebih bisa
lebih baik lagi lah dari tahun ke tahun, atau kita bisa melawan adanya virus ini. Yang mungkin tidak lama lagi dengan adanya bulan Desember, jangan siapa membaca potensi gerakan kayak ini di tengah pandemi COVID-19 dengan resmi telah saya buka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya memasuki acara yang ketiga adalah sesi diskusi yang akan dimoderatori oleh Ustaz Abdullah. Semoga sebagai pembawa acara di sini saya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Kenapa segenap pengurus kampus mengadakan acara ini? Karena selain kita ingin tetap eksis berorganisasi, kita juga ingin cari kita mau belajar tidak hanya kita sendiri di lingkup kampus saya, tetapi juga belajar bersama dengan sahabat-sahabat di PJ. Juga insya Allah apa yang kita diskusikan di sini ada dengan yang sahabat-sahabat di luar sana juga bisa belajar bersama kami. Oke? Mengenai kaderisasi yang ada di PRI, memang saat ini tersedat oleh bencana nasional ya, bencana COVID-19 ini. Tapi bagaimana caranya kita harus bisa untuk antusias, untuk tetap eksis, dan bagaimanapun caranya kita bisa dilihat dari seluruh pandangan bahwa PMI itu menarik ya, sehingga kader-kader yang lain yang belum terkader oleh kita itu merasa apa sih ini kok masih aja yang masih muda, masih antusias, tidak cuma di rumah, cuma ya kayak nggak ada kerjaan bahan gitu ya kalau sekarang ini. Oke, selanjutnya saya punya narasumber yang cukup menarik, yaitu sahabat-sahabat yang sudah alumni juga, dan ada sahabat yang masih ada di pengurus cabang. Yang pertama ada sahabat Andreja, yang kedua ada sahabat Ulul Absar. Oke, yang pertama saya akan membacakan PT dari Mas Andre. Nama Andreja, tanggal lahir Tulungagung 20 April 1995. Pengalaman organisasinya berfisik, berkinim, sekaligus PMI. Yang kedua sahabat Ulul Absar. Tanggal lahir Mojokerto 14 September 1996. Pengalaman organisasi sekarang menduduki 2K1 ya Mas? 2K1 PC TNI Mojokerto. Langsung aja ya. Mas. Oh iya, boleh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam gerakan. Alhamdulillah kita masih bisa semangat walaupun di bulan puasa untuk mengenai diskusi kita kali ini tentang COVID, kaderisasi di dalam kondisi COVID-19 atau dalam kondisi wabah di sini sebenarnya bukan suatu kendala bagi kita ketika kita bisa melihat suatu ancaman ini atau suatu wabah ini sebagai suatu kesempatan bagi kita untuk menjalankan suatu roda organisasi. Dalam organisasi kita bukan hanya membuat kegiatan-kegiatan, perlu diketahui dalam kaderisasi PMI bukan hanya kaderisasi formal saja, tapi kaderisasi adalah bagaimana kita bisa membentuk atau mencari suatu jati diri agar sesuai dengan apa yang diciptakan oleh PMI. Apa cita PMI? Kita sebagai kader PMI agar bisa menjadi kader yang ulul albab, yang seperti ada di tujuan PMI itu sendiri. Seperti itu. Jadi menurut saya kita tidak boleh lemah begitu saja menganggap bahwa wabah ini adalah sebuah ancaman bagi kita. Wadah ini kalau begini terus kaderisasi PMI akan mati. Itu adalah pemikiran yang salah bagi saya. Bahwasanya sebenarnya untuk mengkonsep suatu kaderisasi kita tidak butuh orang banyak. Kita hanya butuh orang yang serius atau mau untuk berjalan. Kalau kaderisasi formal mungkin itu memang kewajiban bagi setiap pengurusan di komisariat. Tapi yang perlu ditekankan adalah kaderisasi informal atau bagaimana kita untuk berdiskusi, berdialektika dengan kader-kader yang ada di setiap komisariat. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk ke wilayah potensi gerakan, saya ingin memberikan sebuah prolog dan terima kasih terhadap sahabat-sahabat kader-kader Komisariat Majapahit yang telah menyelenggarakan acara ini. Jadi kita hari ini berada di dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit sekalipun. Kenapa sulit? Karena beberapa hal terkait dengan kaderisasi atau gerakan mahasiswa, kepemudaan itu memang sangat minim sekali berkegiatan. Adanya wabah COVID ini itu melumpuhkan banyak hal dari aspek sosial, politik sampai ekonomi. Alhamdulillah PMI Komisariat Majapahit itu membuktikan bahwa itu bukan merupakan suatu halangan yang berarti. Nah, ini yang menjadi penting di dalam bagaimana proses untuk menghadapi atau memandang sebuah persoalan ini menggunakan beberapa sudut pandang atau analisis, sehingga kita mampu melahirkan sebuah output yang positif dan bisa mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19 di Mojokerto. Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal terkait dengan wabah COVID-19. Yang pertama adalah posisi umat Islam yang hari ini juga masih terpolarisasi akibat politik 2019. Kita juga melihat di beberapa daerah misalnya, itu masih ada penolakan jenazah, masih ada yang menyepelekan kasus COVID-19 ini. Nah, kalau kita melihat melalui spektrum gerakan Islam, itu orang-orang yang menolak misalnya pemakaman korban COVID, kemudian orang-orang yang menolak bagaimana istilahnya itu atau berpikiran tidak rasional terhadap sebuah pandemi ini, itu sangat banyak sekali kita temukan. Nah, potensi gerakan Islam yang hari ini dibawa oleh sahabat-sahabat PMI itu belum menunjukkan sebuah solusi yang konkret. Kita lihat PBPMI misalnya, masalah soal keberislaman itu menjadi satu hal yang sangat penting di dalam melihat situasi dan kondisi baik itu politik, sosial, dan ekonomi kita di Indonesia. Akan tetapi kita tidak pernah mengetahui problem-problem tersebut diselesaikan atau minimal ada beberapa solusi dari sahabat-sahabat kita baik dari PB atau PKC atau bahkan cabang sampai komisariat. Nah, ini menjadi sebuah upaya tersendiri bagi saya untuk melihat bahwa potensi gerakan PMI di dalam merespon sebuah kasus tertentu itu juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kalau misalnya kita lihat ada beberapa
konkret, dia cenderung masuk ke dalam tataran wilayah kemanusiaan, membagikan masker, kemudian istilahnya mendidik masyarakat melalui beberapa hal. Dan itu memang belum bisa kita lakukan secara maksimal. Saya berharap nanti ke depannya sebagai bagian dari potensi gerakan, PMI ini kemudian menjadi satu-satunya kelompok yang bisa menyelesaikan problem solving, bukan menjadi masalah itu sendiri. Artinya, sahabat-sahabat sekalian, itu menjadi penawar atau istilahnya itu pemecah masalah dari kebuntuan ini. Nah, saya berharap ini adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan bersama sebagai awal untuk membaca potensi gerakan kita. Dan yang kedua, ini merupakan suatu pembuktian bahwa di dalam masa pandemi ini kita mampu merefleksikan agenda-agenda penting yang kemudian menjadi salah satu motor dari roda organisasi kita. Nah, mungkin itu Mbak, nanti kita lebih dalam lagi membahas soal isu pandemi di Indonesia. Selanjutnya, saya mau tanya ke Mas Ulul ini. Mas Ulul, nanti kalau kita membuat suatu agenda namun dekat masyarakat, tapi dengan resiko sangat signifikan untuk tertular gitu, gimana untuk ya sebagai sahabat-sahabat ini bukan cuma ingin menggerakkan, tapi bagaimana untuk merasa aman ketika langsung terjun ke masyarakat gitu. Kita melakukan tanggap seperti yang dicontohkan Mas Andre tadi. Dalam ranah untuk langsung turun ke dalam masyarakat, untuk memberikan suatu edukasi terhadap masyarakat. Yang pertama harus kita punyai adalah yang pertama mengenai edukasi itu sendiri, pemahaman mengenai apa yang kita edukasikan. Yang kedua, jaringan terhadap kedekatan emosional kita terhadap masyarakat itu sendiri. Bagaimana kita bisa dipercaya masyarakat sedangkan kita tidak mempunyai kedekatan dengan masyarakat itu sendiri, dan seperti itu. Jadi yang perlu dibangun dua hal tersebut untuk melakukan suatu gerakan terhadap edukasi kepada masyarakat sendiri. Kalau memang gerakannya seperti itu, kalau umpama ini berkaitan dengan kaderisasi, untuk sementara kaderisasi formal khususnya mungkin diliburkan dahulu. Tapi kan dalam PMI bukan hanya kaderisasi formal saja yang ada, kita masih banyak pilihan mengenai kaderisasi itu sendiri. Kaderisasi informal atau kita bisa berdialektika di warung-warung, kita tidak butuh banyak orang seperti tadi yang saya katakan. Jadi seperti itu mengenai potensi yang ada di masyarakat kita terhadap masyarakat. Menarik ya, jadi kita secara emosional kita harus dekat dengan masyarakat, kita harus mendengarkan bagaimana keluhan masyarakat, apa yang membuat mereka was-was. Untuk penjelasan mungkin begini, ini kita persempit ya di wilayah lokal. Jadi pertama yang dibutuhkan masyarakat di pelosok-pelosok desa, kemudian di beberapa titik yang kemudian belum bisa terjangkau, itu adalah edukasi. Edukasi itu bisa melalui gadget, karena dalam hal ini kita juga memandang bahwa revolusi industri 4.0 itu sangat berperan penting dalam menyuguhkan dalam aspek informasi terhadap publik itu sendiri. Nah, akan tetapi itu saya lihat masih kontradiktif dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Kemarin kita mengetahui berita yang paling hot itu adalah Kepala Dinas Kesehatan itu positif COVID-19. Nah, kalau bisa kita istilahnya analisis, kenapa seorang kepala dinas itu tidak itu kan kronologisnya seperti ini. Jadi beliau habis dari Jakarta,
kemudian pulang ke rumah bersama istrinya dan melakukan pemeriksaan selama sekitar 2 minggu jelang dia pergi ke Jakarta, dan baru diketahui kemarin positif COVID beliau dengan istrinya. Nah, pertanyaannya, seorang kepala dinas itu apakah tidak mengetahui, apakah dia tidak mengakses sebuah informasi? Saya yakin dia mengakses sebuah informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kelas kepala dinas itu seharusnya juga menjadi teladan atau contoh kepada masyarakat bahwa dalam hal kesehatan itu menjadi sangat penting, karena Pak Jokowi sendiri juga sudah menekankan kepada ASN, BUMN, pemerintahan juga istilahnya bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan wabah ini dan memotong penularan virus dari COVID-19. Tapi realitasnya masyarakat lebih cerdas ketimbang kepala dinas kesehatan Kabupaten Mojokerto, karena respon yang dilakukan itu kalah dengan beberapa elemen masyarakat yang sudah mematuhi aturan-aturan. Kalau Mbak Afifah misalnya pergi ke daerah Bodang, Jatirejo, itu sama akan melihat bagaimana masyarakat itu membawa bergotong royong untuk mencegah penularan virus itu. Nah, ini persoalan yang bisa kita jadikan sebagai sebuah contoh bahwa virus itu tidak menyerang jenis atau misalnya klaster sosial yang ada di masyarakat. Bahkan kepala dinas, bahkan menterinya Jokowi tetap aja kena virus. Nah, itu apa artinya? Itu karena memang yang paling penting adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat melalui banyak hal. Nah, hari ini memang yang paling bisa kita lakukan ya sharing melalui sharing, kemudian kita bisa melakukan pemetaan sosial melalui media sosial kita, informasi yang terkait dengan penularan wabah di beberapa titik bisa kita antisipasi. Jadi yang paling penting menurut saya hari ini selain informasi adalah integritas dari masyarakat itu sendiri atau dari beberapa elemen masyarakat yang masih cenderung meremehkan soal penyebaran virus ini di di Mojokerto. Pasca ya? Pasca COVID-19 di Indonesia itu beberapa hari yang lalu saya sering mengikuti diskusi tentang, apalagi diskusinya Gus Roy Murtado. Itu sangat menarik bagaimana dia merefleksikan pasca pandemi COVID ini ekonomi politik yang bisa tercermin itu seperti apa. Kemudian juga ada jurnal yang menarik dari Martin Suryajaya, nanti bisa diakses melalui gadget sahabat-sahabat, bahwa demokrasi hari ini itu dia melihat bahwa aspek yang paling penting pasca COVID-19 adalah menurunnya privilege warga negara atau soal demokrasi. Nah, itu yang menjadi sebuah hal yang penting yang dibahas ramai di media sosial oleh beberapa filosof dan ahli ekonomi. Yang pertama soal ekonomi politik di Indonesia, bahwa serangan COVID ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Secara makroekonomi, Indonesia akan terkena dampak dari kapitalisme global yang ada di Amerika dan yang ada di Cina. Hari ini potensi ekonomi yang kemudian menyerang di belahan dunia, dua negara besar itu juga terlihat sangat, penanganannya itu sangat tumpang camping di belahan dunia yang lain, karena melihat bahwa ekonomi ini menjadi satu-satunya senjata manusia untuk berpotensi menjadikan perang dunia ketiga. Itu yang digaungkan oleh kubu dari Amerika. Akan tetapi setelah adanya wabah COVID, pertimbangan ekonomi ini menjadi sebuah hal yang kurang relevan di dalam melihat laju perkembangan ekonomi global di dunia. Nah, dampak dari makroekonomi itu tentu juga bisa, misalnya dolar akan naik, kemudian bahan pokok atau bahan impor itu akan kesulitan masuk ke Indonesia. Kita itu masih mengimpor, bahan-bahan baku kita itu masih impor di beberapa negara, itu juga akan kesulitan masuk ke Indonesia. Nah, yang paling penting isu yang digulirkan oleh sahabat-sahabat PMII misalnya, seperti mantan ketua 1 PBPMII 2015-2017 Mas Dwi Winarno, itu kader PMI diharuskan untuk melihat potensi ketahanan pangan, melihat lumbung-lumbung padi yang ada di daerah-daerah guna menyiapkan pasca COVID-19 itu kita
akan kehilangan satu-satunya aspek yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara selain masalah ekonomi dan politik, yaitu masalah pangan. Jadi memang ekonomi ini menjadi sebuah hal yang sangat signifikan hari ini. Kita juga melihat biaya dari misalnya PSBB yang dilakukan di Jakarta itu mencapai 200 miliar per hari. Nah, ini fungsi negara ini menjadi sangat penting ketika masyarakat ini membutuhkan bahan pokok mereka untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kemarin juga dalam wawancara dengan Najwa Shihab, Pak Jokowi juga menekankan bahwa untuk masalah mudik itu akan dibatasi, akan ada perpres terkait dengan pelarangan mudik Jakarta ke beberapa wilayah. Jadi pasca COVID-19 ini juga akan menimbulkan banyak hal, tapi yang paling penting menurut saya itu masalah pangan. Masalah pangan. Yang kedua, masalah demokrasi. Masalah demokrasi, hari ini kita demokrasi itu begini ya. Ciri-ciri masyarakat demokrasi itu bebas berkumpul, bebas menyampaikan pendapat, bebas ibaratnya kita mengemukakan hak pilih atau hak politik kita. Itu sebelum era pandemi COVID-19. Nah, setelah kita masuk ke dalam wilayah wabah COVID, hak-hak yang sudah kita punya itu kemudian diminimalisir oleh negara. Kita tidak bebas lagi untuk berbicara di muka publik, kegiatan-kegiatan juga dibatasi atau yang lain. Nah, artinya demokrasi di Indonesia khususnya itu kemudian beralih dari demokrasi di dunia nyata menjadi demokrasi di dunia maya. Nah, ini juga penting sekali untuk sahabat-sahabat sekalian lihat sebagai bagian dari persoalan. Apakah kita sudah benar-benar memanfaatkan demokrasi digital yang sudah kita miliki hari ini, atau hanya sekedar kita menikmatinya hanya sebagai sebatas untuk mencari ibaratnya itu mengisi waktu luang. Tapi itu adalah kemudian menjadi hak dari masing-masing individu kita. Jadi kalau kata Martin itu demokrasi sekarang sudah beralih fungsi menjadi datakrasi. Jadi ketika kita mengemukakan pendapat, maka kita juga harus menghitung berapa paket data yang kita miliki. Tidak sebebas seperti di dunia nyata. Ya mungkin itu. Sekilas. Apalagi untuk mahasiswa itu semuanya serba live streaming, tutor juga dengan beberapa teman juga harus live, all online. Tapi bagaimana dengan data kuota kita gitu loh? Kenapa masyarakat justru ya tetap saja gitu? Semoga didengar ya. Kalau ya memang yang pertama dari keluhan seorang mahasiswa untuk pandemi sekarang ini tidak boleh keluar rumah. Yang pertama semuanya online. Data juga semakin hari, data internet juga semakin mahal. Terus bagaimana ini solusi masyarakat untuk ya minimal mahasiswa lah. Oke, selanjutnya Mas Ulul dong. Aspek krisis pasca pandemi. Lihat dari segi aspek ekonomi mengenai dampak dari COVID-19 sendiri, ini mungkin dari pendekatan dari sini kita belum merasakan bahwasanya akan ada dampak ekonomi terkait dengan COVID-19 sendiri. Di kota-kota besar sendiri sudah banyak sekali toko-toko yang toko dagangan nih loh. Oh iya, toko ya. Warung-warung, toko-toko yang sudah ditutup atau lockdown mulai dari bulan Januari. Bahkan ada salah satu gerakan dari gerakan sepatu yang ada di sana itu mulai tutup mulai dari Januari sampai Januari, Februari, Maret, April, sudah 4 bulan. Berarti sudah 4 bulan mereka tidak
tidak ada pemasukan. Jadi ketika ini ditarik lagi sampai dengan tanggal bulan Mei, maka akan terjadi krisis terhadap ekonomi sendiri. Itu dari satu orang, mungkin dari berapa toko-toko yang ada juga ditutup. Dari sini bagaimana cara kita untuk mengatasi atau mengantisipasi krisis ekonomi tersebut. Mungkin dari sini kita tidak bisa berbuat banyak mengenai krisis ekonomi sendiri. Kita bisa membaca atau kita bisa melihat, mengikuti strategi apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan terkait untuk mengantisipasi krisis ekonomi tersebut. Mungkin dengan adanya isu prakerja, mungkin adanya isu bagian BLT itu bisa membantu dari masyarakat. Untuk dampaknya sendiri mungkin kita bisa mengkaji lebih dalam lagi mengenai apakah relevan atau apakah ini bisa relevan mengenai strategi pemerintahan terhadap dampak dari wabah COVID itu sendiri. Dari saya mungkin sedikit sepakat mengenai adanya pelatihan, tapi bagaimana caranya untuk agar bisa sampai ke dalam titik terbawah, masyarakat paling bawah, mengenai pelatihan apakah itu bisa relevan sampai ke tingkat masyarakat. Itu yang harus dikawal dari teman-teman PMI atau sahabat-sahabat PMI itu sendiri. Mungkin itu yang harus dikawal. Dan kalau saya pribadi sih Mas ya berharap solusi yang baiknya itu jangan cuma di pusat saja, daerah-daerah juga membutuhkan hal yang semacam itu. Proses pengawalan aksi ke jalan agar tetap pro ke masyarakat, bukan semena-mena menggantungkan apapun kepada pemerintah. Ya memang mahasiswa ini punya banyak pilihan dalam mengcover sebuah isu, bukan hanya turun ke jalan, tapi yang penting kita garis bawahi adalah aksi-aksi yang kita lakukan secara langsung, misalnya turun ke jalan dengan massa yang ribuan, itu memang signifikan, mengingat ada beberapa hal yang menjadikan hal tersebut menjadi signifikan. Kalau misalnya mahasiswa ingin mengganti dengan turun ke jalan atau dengan aksi turun ke jalan, itu yang paling bisa kita lakukan saat ini itu memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Karena apa? Itu Omnibus Law kita lihat masih yang bergerak itu masih separuh. Petani hari ini juga masih bisa, istilahnya belum mampu untuk mengcover sebuah isu tentang apa itu Omnibus Law. Ada beberapa pasal yang memang tidak menguntungkan petani, akan tetapi petani sendiri itu masih belum mau untuk mengakses sebuah informasi tersebut. Memang kalau Asosiasi Petani Indonesia misalnya atau LSM yang bergerak di bidang agraria itu merumuskan beberapa hal penting tentang bagaimana dampak Omnibus Law terhadap dunia pertanian. Akan tetapi saya masih belum melihat aksi dari para petani ini keluar dari istilahnya rumah mereka untuk melakukan aksi. Isu Omnibus Law itu kan sudah bergulir selama 1 bulan, tapi yang dominan memang dari elemen mahasiswa, dari elemen itu. Nah, ini yang bisa kita lihat sebagai bahwa penyebaran informasi ini masih relevan kita lakukan saat ini. Tinggal kita merancang bagaimana dengan mekanisme atau dengan istilahnya instrumen apa yang kita gunakan untuk menyebarkan informasi tersebut. Misalnya melalui grup WhatsApp yang kita sebarkan ke luas-luasnya, melalui kanal-kanal yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. Sandra, sehat. Sudah dulu ya, karena sudah masuk waktu berbuka,
untuk sahabat-sahabat di sana, selamat berbuka puasa terlebih dahulu.